Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai. Pada pertemuan kali ini marilah kita awali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beberapa nikmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara virtual ini dengan baik. Dan marilah kita awali pada pertemuan kali ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang saya banggakan, terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan, coba saya ingin memastikan bahwa sudahkah kalian absen semua di dalam e-learning. Kalau sudah, alhamdulillah. Baiklah, kita mulai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Perlu kalian ketahui bahwa pada pertemuan ini kita akan mempelajari, dan perlu saya sampaikan dari pertemuan ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Satu, yaitu setelah mencermati letak dan luas benua-benua di dunia, saya harapkan kalian mampu mengetahui lokasi dan batas-batas setiap benua dengan tepat. Yang kedua adalah setelah mencermati kondisi alam benua-benua di dunia, saya harapkan bisa mengidentifikasi perbedaan kondisi alam setiap benua dengan benar. Yang ketiga, yaitu dengan membaca dinamika penduduk benua di dunia, diharapkan kalian mampu menelaah bagaimana dinamika penduduk di setiap benua di dunia dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang keempat adalah yaitu setelah menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang antar benua, diharapkan kalian mampu menelaah pengaruh interaksi antar benua dalam berbagai aspek kehidupan dengan tepat. Baiklah, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kemudian kondisi alam dan dinamika kependudukan negara-negara dunia. Yang ketiga adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Letak dan luas benua Asia dan benua lainnya, ini perlu saya sampaikan bahwa benua ini ada benua Amerika, ini yang membujur dari utara sampai ke selatan. Kemudian ini yang warna ungu adalah benua Afrika. Kemudian ini adalah Eropa. Ini bergabung sebenarnya dalam satu wilayah daratan, yaitu benua Asia, dan satunya lagi adalah benua Australia. Nah, dari 5 benua ini sebenarnya ada 6, satu benua lagi yang tidak dihuni oleh manusia, yaitu berada di sini, yaitu benua Antartika. Nah, kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia.
Sekarang kita mulai dari benua Asia, terutama adalah wilayah Indonesia. Kita ambil dua contoh negara berkembang di wilayah Asia, yaitu Asia Tenggara ini kita wakili satu, kita ambil yaitu wilayah Indonesia, dan dari Korea Timur kita ambil dari Korea Selatan. Nah, kita tahu bahwa wilayah Indonesia ini kondisi alamnya ini bisa kita lihat merupakan daerah pertemuan lempeng Eurasia. Eurasia itu Eropa, Asia, lempeng Pasifik dan lempeng Australia. Ini bertemu di Laut Banda, yaitu di sini nih ya. Kemudian kondisi alam berikutnya, bahwa wilayah ini terdapat 3 kawasan flora dan fauna serta beriklim tropis. Kemudian yang ketiga, bahwa wilayah ini kaya akan sumber daya alam seperti tambang, hutan, pertanian, dan perkebunan. Nah, perlu saya sampaikan, kita ulangi lagi ke slide sebelumnya. Tadi, ya, kondisi kependudukan. Ini kita coba lihat piramida penduduk wilayah Asia. Kita kembali ke slide sebelumnya dulu biar jelas. Kita lihat lagi. Tadi kita ulangi wilayah Asia Timur. Kita coba lihat nih Korea Selatan. Nah, di wilayah ini terdapat titik tertinggi di Halasan namanya, dan pegunungan Tibak. Memiliki hutan tropis sepanjang pantai selatan dan pulau Jeju. Kemudian untuk iklim ini sedang dan 4 musim. Kita lanjutkan pada kondisi kependudukan. Piramida penduduk Asia. Jumlah penduduk paling tinggi ini terdapat di Asia, terutama yaitu kita tahu bahwa 3 negara yang memiliki tingkat kepadatan dan jumlah penduduk yang sangat tinggi di dunia ini. Nomor 1 adalah Cina, itu letaknya di Asia Timur, kemudian India, Asia Selatan, kemudian Amerika Serikat, dan yang keempat Indonesia. Ini 4 negara yang memiliki penduduk yang sangat tinggi. Jumlah penduduknya paling tinggi itu adalah Cina, ada di Asia. Maka ini bisa kita lihat kurvanya male dan female ya, ini perempuan, laki-laki, dan perempuan. Kemudian kegiatan ekonomi penduduknya ini masih didominasi atau sebagian besar itu mengandalkan pada sektor agraris atau sektor pertanian, dan industri ini masih sedikit. Ini yang menonjol industri itu adalah Jepang, masih sama ya, Asia Timur. Kemudian keragaman budayanya ini yang paling tinggi itu juga penduduk Asia. Nah, kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia. Sekarang ke benua Amerika. Benua Amerika ini memiliki iklim sedang dengan 4 musim. Kemudian topografinya sangat beragam. Ini seperti pegunungan, gurun itu padang pasir, dataran tinggi, dan gletser. Kemudian benua ini juga memiliki penampakan alam yang terkenal seperti Sungai Mississippi. Ini sungai yang merupakan sumber air yang dulu pertama kali digunakan oleh perusahaan di Amerika Serikat, yaitu untuk
minuman air mineral ya, aqua. Ini yang kadang kalau kita lihat di label aqua itu ada sungai Mississippi, ini sungai Amerika Serikat. Walaupun di Indonesia juga ada, ini merupakan anak industri dari Amerika. Kemudian ada air terjun Niagara. Air terjun Niagara atau sering dikenal dengan batu bara putih. Kemudian lembah Grand Canyon. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di Amerika bagian selatan Chile ini merupakan negara yang terpanjang dan tersempit di dunia. Penampakan alamnya yang terkenal itu seperti gurun Atacama. 2/3 bagian utara di Chile ini terletak di atas lempeng namanya lempeng Nazca. Nah, ini kondisi kurva pendudukan untuk Asia, ini menunjukkan usia. Ini berarti sebagian yang menonjol ini masih usia muda, termasuk juga ini di Amerika Selatan ini usia muda ini masih cukup panjang ya, mengerucut. Didominasi di Amerika Utara ini didominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada. Laju pertumbuhan penduduknya cukup rendah, di bawah 0,1%. Perkembangan teknologinya sudah sangat maju. Sedangkan di Amerika Selatan ini kegiatan ekonomi penduduknya masih didominasi oleh sektor agraris, dikenal sebagai wilayah Amerika Latin. Jadi kalau Amerika Selatan itu sering dikenal dengan Amerika Latin, kalau Amerika Utara itu Anglo Amerika. Nah, yang ketiga, Amerika Selatan ini memiliki kondisi perekonomian beberapa negara ini relatif belum stabil. Nah, sekarang kondisi alam dan dinamika penduduk di benua lainnya, yaitu benua Afrika. Kita contohkan satu, Mesir dan Nigeria. Mesir ini salah satu negara di benua Afrika yang terletak di kawasan Afrika Utara. Ya, ini terletak di kawasan Afrika Utara, sebagian besar berada di daerah tropis cenderung kering atau sering dikenal dengan daerah arid. Nah, wilayah ini dilewati oleh aliran Sungai Nil dan terdapat pegunungan Sinai. Sebagian besar wilayahnya tertutup oleh lapisan batuan gamping. Sekarang kita coba lihat ke wilayah Afrika lainnya, yaitu Nigeria. Ini salah satu negara yang beriklim tropis. Terdapat penampakan berupa gurun pasir atau padang pasir ya, padang rumput ini yang terkenal dengan stepa. Kemudian gunung batu dan daerah rawa atau daerah rawa ini banyak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman perdu. Nah, di wilayah ini yang menonjol adalah yaitu wilayah yang dilewati oleh Sungai Niger. Nah, sekarang kita lihat kondisi kependudukan. Kalau kita amati piramida penduduk Afrika ini seperti ini. Ini yang sebagian besar didominasi oleh anak-anak usia muda, yaitu berusia 0 sampai 4 tahun. Sehingga ini semakin ke atas itu semakin tua ya, jumlahnya semakin sedikit. Nah, ini kita lihat kondisi pembelajaran di Afrika itu masih seperti ini. Jumlah penduduknya besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kategori tinggi itu di atas 2% dari jumlah seluruh penduduk. Persebaran penduduk tidak merata, sehingga banyak masalah kependudukan berupa kesehatan,
ekonomi maupun tingkat pendidikan. Nah, ini untuk Eropa kita ambil dua negara, Inggris dan Prancis. Inggris ini salah satu wilayah di Eropa bagian barat. Nah, di Inggris ini dipengaruhi oleh arus laut panas yang sering kita kenal dengan istilah Gulf Stream yang sejuk dan basah. Kemudian daerah iklim subtropis. Nah, ini terdapat di dangkalan Eropa sehingga menjadi pulau yang kontinental. Kontinental atau maksudnya adalah daratan. Nah, contoh lagi di Prancis ini sebagian besar daratan di wilayah ini merupakan dataran rendah. Dataran rendah itu berarti ketinggiannya adalah dari permukaan air laut itu kurang dari 200 meter. Kemudian terdapat cekungan yang dikenal dengan masif sentral. Nah, kita lihat piramida penduduknya. Kalau kita lihat ini umur 0 sampai 4 sampai 2 kemudian 20 sampai 24 tahun itu jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan usia 30 sampai 34. Ini menunjukkan bahwa di wilayah ini jumlah usia produktif itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan usia non produktif. Usia produktif itu usia 15 sampai 64. Sedangkan di atas 64 dan kurang dari 15 itu kategori usia non produktif. Ini contoh kehidupan di Eropa, terjadi fenomena aging population, tingkat pertumbuhan penduduknya sangat rendah di bawah 0,1%. Kemudian tingkat kesehatan, perekonomian dan pendidikan penduduknya ini sudah relatif stabil, sehingga di wilayah ini banyak termasuk negara-negara maju. Kita lanjutkan ke benua Australia. Nah, ini kita lihat ini wilayah pantai Australia yang sering dikenal dengan The Great Barrier Reef. Penampakannya ini terdiri atas 3 zona, yaitu dataran rendah tengah, dataran tinggi timur, dan plato barat besar. Kemudian iklim tropis, subtropis, gurun, dan iklim laut sedang. Ini yang disebut tadi ya, terdapat kenampakan The Great Barrier Reef atau karang penghalang besar. Kemudian fauna khas Australia ini berupa berbagai jenis hewan-hewan reptil dan hewan-hewan berkantong. Nah, ini contohnya. Nah, hampir untuk piramida penduduk hampir sama seperti benua Eropa. Ini dipengaruhi oleh kedatangan bangsa Inggris pada saat itu abad 15. Jadi Australia itu dulu satu benua yang digunakan untuk tempat pembuangan penjahat-penjahat pemerintah yang penjahat-penjahat Inggris yang menentang kebijakan pemerintah Inggris. Maka ini dibuanglah ke benua Australia ini. Kalau di Indonesia dulu zaman Jepang itu adalah dibuang ke daerah Suriname. Jadi Suriname itu salah satu negara di Amerika sebagai tempat pembuangan orang-orang Jawa yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat masih menjajah di Indonesia, karena orang-orang ini banyak menentang kebijakan itu. Yang kedua, perekonomiannya didukung selain sektor pertanian, perkebunan, industri juga jasa, dan pertumbuhannya juga cukup lambat di bawah 0,1%. Ya. Demikianlah dulu untuk pertemuan kali ini. Coba kita
dalami lagi sendiri di LKS yang sudah kalian miliki, dan kita coba kerjakan untuk soal-soalnya. Manakala ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan lewat WA group atau lewat e-link. Demikianlah pertemuan pada hari ini, kita cukupkan. Selamat, sehat, dan tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.